Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmelianti Maulida dari Universitas Said Mulia Banjarmasin, Fakultas Saintek, jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ketujuh saya, yaitu tanya jawab seputar teknologi dan pengetahuan umum. Sebelumnya, saya akan mempersilakan teman saya untuk berkenalan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Aditya. Saya berasal dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan membantu teman saya untuk menyelesaikan tugas ketujuhnya. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa sih teknologi informasi itu? Jelaskan menurut pemahaman Anda saja. Menurut saya, teknologi informasi itu adalah teknologi yang diciptakan atau direkayasa untuk mempermudah seseorang memberikan informasi kepada orang lain. Yang kedua, apakah teknologi berperan penting dalam kehidupan Anda sehari-hari? Sangat berperan penting karena teknologi itu sudah melekat di jiwa masyarakat sekarang. Tanpa teknologi mungkin kehidupan masyarakat akan berbeda. Masyarakat yang sekarang cenderung lebih ke tidak ada apa-apa tanpa teknologi seperti itu. Yang ketiga, menurut Anda, apakah teknologi akan semakin berkembang dan semakin maju dari zaman ke zaman atau masa ke masa? Menurut saya pasti, karena dari zaman ke zaman seperti yang kita ketahui, dari zaman dulu hingga sekarang teknologi itu semakin berkembang, semakin maju. Pastinya di zaman yang akan datang pasti akan lebih maju lagi. Ya. Keempat, menurut Anda, adakah dampak negatif dari adanya teknologi ini? Dampak negatif. Pasti ada dampak negatif dari teknologi. Seperti yang saya ketahui, menurut saya dampak negatif dari teknologi yang pertama adalah cybercrime, atau yang sering disebut kejahatan di dunia maya, seperti hacker yang membobol situs, seperti penipuan online, judi online, dan sebagainya. Yang kelima, kalau ada dampak negatif berarti ada juga dong dampak positif. Nah, menurut Anda, apakah ada dampak positif dari adanya teknologi ini? Dampak positifnya, kita lebih mudah mendapatkan informasi dari suatu daerah dengan daerah yang lain. Seperti yang kita ketahui kan, Indonesia merupakan negara kepulauan di mana suatu berita itu sulit didapatkan jika kita tidak memiliki teknologi seperti yang sekarang ini. Yang keenam, mengapa sih Anda jadi memilih atau tertarik di jurusan administrasi bisnis ini? Mengapa tidak jurusan lain seperti akuntansi, teknik sipil, dan yang lain-lainnya? Simple sih, saya memilih jurusan administrasi bisnis ini karena saya melihat prospek kerjanya yang begitu luas, mencakup sales, HRD, supervisor, admin, dan penjualan lainnya. Pertanyaan yang ketujuh, sekarang kan masih masa pandemi, jadi semua mahasiswa ataupun siswa diwajibkan belajar secara daring ataupun online. Nah, menurut Anda lebih menyukai pelajaran secara daring atau luring? Berikan alasannya. Lebih suka pelajaran secara luring karena lebih efektif dan efisien. Kalau daring
lebih susah dicerna. Belum lagi kuotanya boros, dan tidak semua murid memahami pelajaran yang disampaikan oleh dosen. Yang kedelapan, apakah pelajaran di saat Anda SMA ada kaitannya dengan jurusan yang Anda ambil saat ini? Sekali, karena saya di SMA mengambil jurusan IPA, sedangkan administrasi bisnis ini lebih condong ke IPS. Saya memilih administrasi bisnis ini ya seperti yang saya jelaskan di nomor 6 tadi. Nah, yang ke-9, mata kuliah apa sih yang sulit atau yang Anda kurang pahami di jurusan ini? Yang tidak saya sukai atau saya sulit mencerna adalah matematika bisnis, karena sejak SMA saya kurang menyukai matematika. Nah, yang ke-10, sebelumnya tadi kan saya sudah bertanya pelajaran yang sulit dipahami, dan sekarang pastinya ada pelajaran yang disukai. Pelajaran apakah itu? Mata kuliah yang saya sukai di prodi saya ini adalah bahasa Inggris, karena saya suka bahasa Inggris sejak saya berada di bangku SMA. Sekian tanya jawab dari kami. Terima kasih untuk teman saya yang sudah membantu menyelesaikan tugas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.